Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tentunya penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita dapat beroleh anugerah hari baru pagi ini, tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati hari ini. Namun sebelum kita menikmati itu, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kekuatan tuntunan Tuhan bagi kita untuk berjalan di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan kasih Tuhan yang masih kami nikmati pagi ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam, mengaruniakan kepada kami hari baru, tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga hari ini. Berkati dan pimpin kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, satu ayat saya akan bacakan bagi kita yang terambil dari kitab Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-44. Saudara, demikian bunyinya, saya akan bacakan untuk kita. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikian jawab pembacaan ini, saudara. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah bersikap terhadap musuh. Lewat renungan ini kita mau dikoreksi bagaimana sebenarnya sikap kita selama ini kepada orang-orang yang membenci, yang memusuhi dan berniat jahat kepada kita. Lewat renungan kita pagi ini, baiklah kita dilengkapi dan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Benjamin Franklin, saudara, dia pernah berkata demikian. Kasihilah musuhmu karena mereka memberitahu kesalahanmu. Artinya betapa penting kita tidak memandang musuh itu sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang harus dibenci. Karena sesungguhnya setiap hal itu dipakai Tuhan untuk menjadi alat koreksi bagi kita, untuk bisa meluruskan perilaku dan sikap kita juga, saudara. Suatu ketika, saudara, Jenderal Robert Lee, saudara, beliau ini seorang jenderal yang sangat terkenal ketika perang saudara terjadi di Amerika. Suatu ketika dia dipanggil oleh Presiden Konfederasi David Jefferson, saudara, untuk dimintai komentar tentang seorang perwira lainnya yang bekerja sama dengan Jenderal Robert Lee pada saat itu. Ketika sang presiden meminta komentar itu, sang jenderal mengatakan tentang hal-hal yang baik mengenai perwira itu. Padahal semua orang tahu bahwa perwira dimaksud itu, saudara, adalah musuh ya dalam setiap kesempatan bagi Jenderal Lee ini. Musuh bebuyutan, tidak pernah akur, saudara. Lalu ketika seseorang melihat apa yang dilakukan oleh Jenderal Lee ini, yaitu perwira bawahannya melihatnya, perwira bawahan ini bertanya kepada jenderal ini. Dia katakan, "Jenderal, tidakkah engkau tahu bahwa perwira yang engkau sanjung-sanjung di hadapan presiden itu adalah musuhmu yang paling besar saat ini, yang senantiasa menjelek-jelekkan engkau kepada semua orang?" Itu yang dipertanyakan. Tetapi saudara, Jenderal Lee berkata demikian, "Iya, saya tahu itu. Tetapi presiden menanyakan pendapat saya tentang dia. Ya, presiden tidak menanyakan pendapat perwira itu tentang saya. Sehingga saya harus memberi jawab apa yang bisa aku katakan tentang perwira tersebut." Itu yang dikatakan, saudara. Artinya, saudara, kita diberi kebebasan untuk berbicara apapun. Tetapi kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Jenderal Lee ini adalah sebuah sikap yang baik yang harus kita teladani. Terlebih kita sebagai orang-orang percaya, saudara, memperkatakan perkataan yang baik tentang orang-orang yang membenci, yang memusuhi kita, bahkan yang berniat jahat kepada kita. Itu yang dimaksudkan di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tentu memiliki karakter yang berbeda-beda dalam kehidupan ini. Ketidaksanggupan kita memahami karakter seseorang itu sering menjadi penyebab terjadinya kesalahpahaman tentang seseorang tersebut. Ini yang penyebab terjadinya kesalahpahaman. Ya, selain masalah karakter juga, saudara,
pola pikir dan cara pandang kita juga sering menjadi pemicu terjadinya konflik di antara kita dengan orang lain yang ada di sekeliling kita. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan kepentingan tertentu. Hal itu seringkali menjadi penyebab terjadinya pergesekan, terjadinya pertentangan, terjadinya permusuhan di antara kita dengan orang-orang tertentu seperti yang kita katakan tadi. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita dalam kondisi dan situasi seperti itu, kita dituntut untuk selalu bersikap baik, saudaraku. Selalu bersikap baik. Baik itu terhadap diri kita sendiri, baik itu terhadap sesama kita yang lain di sekeliling kita, baik juga terhadap musuh kita, orang-orang membenci kita yang berniat jahat kepada kita. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan kepada kita hari ini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini memang suatu ungkapan yang sangat sulit untuk kita lakukan kalau kita tidak memahami tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, saudara. Jadi untuk kita bisa melakukan kebenaran ini, mulailah dari diri kita sendiri, saudara. Mulai dari diri kita sendiri. Untuk selalu melihat setiap orang itu, siapapun dia, seperti Tuhan melihat mereka. Bagaimanakah Tuhan melihat kita, saudara? Tuhan melihat kita tentunya dengan penuh pengertian, dengan penuh perhatian, dengan penuh kasih, dan dengan penuh pengampunan, saudara. Demikian kiranya kita dapat melihat siapapun yang ada di sekeliling kita. Seperti Tuhan melihat kita, demikian pun kita kiranya juga melihat mereka, saudara. Tetaplah memperkatakan perkataan yang baik tentang mereka. Bersikaplah selalu baik terhadap mereka. Kenapa ini penting? Karena firman Tuhan katakan ketika kita selalu mampu memperkatakan baik, bersikap baik, berperilaku baik tentang orang-orang membenci kita, maka firman Tuhan katakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Inilah pesan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Sehingga apapun keadaan dan situasi yang kita hadapi tentang hubungan kita dengan orang-orang tertentu yang mungkin mengalami keretakan, mengalami pergumulan, mengalami masalah, lewat kebenaran ini bersikaplah selalu baik kepada mereka. Berperilakulah baik, saudaraku, seperti tuntutan firman Tuhan. Jika kita selalu berbuat baik, jika kita melakukan hal yang baik, maka itu seperti menumpuk bara di atas kepala mereka. Jangan kita kalah dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Maka kita menjadi pribadi-pribadi yang menang, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, dan menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi saluran berkat Allah kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Tentu kita semua memiliki pengalaman-pengalaman tertentu dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi apapun itu, firman Tuhan hari ini ingin membangunkan kita kembali menjadi pribadi yang percaya, menjadi pribadi Kristen yang sungguh-sungguh beriman, bersikap dengan baik untuk menghadapi semua itu, sehingga kita boleh menjadi terang dan garam bagi semua mereka yang ada di sekeliling kita. Tuhan memberkati saudara pagi hari ini dengan kebenaran ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami dengan firman yang kami baca renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Mungkin di antara kami mendengar ada hubungan yang retak di antara sesama kami. Ada permusuhan, ada persoalan, ada hubungan-hubungan yang tidak baik. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk menjadi pribadi yang bisa membangun hubungan yang baik, yang bisa mengasihi orang-orang yang membenci kami dan berdoa bagi mereka.
Berkatilah umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Terlebih hamba doakan umat Tuhan yang sedang bergumul karena sakit penyakit saat ini. Biarlah tangan Tuhan tertumpang bagi mereka baik di rumah maupun di rumah sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh ditolong, disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan pagi hari ini. Hamba doakan anak-anakmu yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan di hari ini. Bukakan mereka lapangan pekerjaan yang baik. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan juga anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, yang menghadapi ujian-ujian atau tes untuk masuk perguruan tinggi. Dan masih banyak pergumulan-pergumulan mereka, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Lawat mereka dan berkati mereka semuanya Tuhan. Hamba juga doakan umat Tuhan yang hari ini bersuka cita karena Tuhan mengaruniakan kepada mereka umur berulang tahun, mendapatkan rezeki, mendapatkan berkat Tuhan di hari ini. Ingatkan mereka bahwa semua itu berkat Tuhan, anugerah Tuhan bagi mereka. Ajari mereka untuk bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Masih banyak umat Tuhan tentu pagi hari ini yang mendengarkan renungan dan doa ini, mengalami pergumulan-pergumulan yang berat dalam kehidupan mereka. Mungkin pergumulan pribadi, mungkin pergumulan keluarga, mungkin pergumulan dengan sesama rekan yang ada sekeliling mereka. Beban-beban hidup yang berat yang mereka pikul. Mereka berharap anugerah Tuhan menolong mereka pagi ini. Hamba berdoa bagi mereka, biarlah mereka boleh diberkati oleh Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan saudara, tetaplah saudaraku semangat. Jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu, karena itu pasti dikehendaki Tuhan bagi kehidupan saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan kami juga berharap saudara akan bantu kami untuk selalu men-share, membagikan renungan ini, supaya ada banyak juga orang bisa menonton saudara. Mereka juga boleh diberkati seperti saudara. Jangan tahan renungan ini tangan saudara. Terima kasih juga untuk saudara yang selalu mendukung, yang sudah mensubscribe. Juga kami ucapkan terima kasih. Kiranya pelayanan ini boleh berkembang terus. Kita dukung dalam doa. Tuhan memberkati saudara. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Forza Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.